down, yeah. I've been feeling so, I've been Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD SMP Kabupaten Kayong Utara. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha dan karyawan. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid serta teman-teman seperjuangan yang saya sayangi dan saya banggakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam sehat walafiat. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Para hadirin yang saya hormati, kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-hari memerlukan bantuan orang lain untuk menjalin hubungan antar manusia melalui suatu pergaulan. Kita harus bergaul tanpa melakukan diskriminasi atau perbedaan hak bagi manusia didasarkan perbedaan agama, ras, suku, dan budaya. Meskipun kita perlu bergaul tanpa membeda-bedakan manusia, bukan berarti kita bebas mengikuti pergaulan yang justru membawa malah petaka dan merusak diri sendiri serta banyak orang. Maka dari itu, kita boleh pandai bergaul, tetapi tetap berpedoman pada norma susila dan agama, serta tidak menimbulkan pelanggaran hukum. Tujuannya tidak lain ialah agar kita terhindar dari pergaulan bebas yang melakukan tindakan pelanggaran batas, tidak terkontrol, dan menyimpan dari norma maupun hukum yang berlaku. Beberapa contoh tindakan pergaulan yang menjerat para remaja sebut saja seperti merokok, mabuk-mabukan, tawuran judi, prostitusi, mengonsumsi obat-obatan terlarang, melakukan seks bebas, hingga berujung aborsi ilegal. Lunturnya nilai norma akibat perkawinan bebas membawa banyak dampak negatif seperti hamil di luar nikah, pernikahan dini yang akan melahirkan generasi stunting, putus sekolah, bunuh diri karena depresi, dan tindakan aborsi ilegal yang menyalahkan hukum yang disebutkan kematian, sehingga masalah lain yang semakin kompleks. Hadirin yang saya cintai, ada banyak penyebab remaja melakukan pergaulan bebas. Penyebab yang paling utama adalah kurangnya pegangan hidup remaja dalam agama, kurang perhatian, keluarga, ketidakstabilan tingkat emosi, dan tentu saja dalam kondisi lingkungan tidak mendukung remaja untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Para remaja terjerumus pergaulan bebas hanya semata-mata untuk menyenangkan diri sendiri tanpa memikiri risiko dalam jangka panjang. Dengan demikian, pergaulan bebas perlu kita cegah dengan meningkatkan fondasi dengan ajaran agama melalui pendidikan moral. Generasi muda sejak dini harus dipotbang prinsip-prinsip keimanan dan ajaran agama, serta ajaran nilai dan moral susila yang kuat. Para remaja harus dididik untuk menunjang tinggi nilai-nilai HAM dan Pancasila dalam kehidupan semuanya. Bisa dimulai hal-hal sederhana seperti menghargai sesama, menjaga ketertiban lingkungan, kerukunan, dan sebagainya. Adapun dari pemerintah maupun daerah, rasanya perlu menghadirkan agenda kegiatan positif untuk melibatkan remaja secara terprogram. Jadi, nantinya di samping melakukan pendamping pada remaja yang bisa ikut bersolidasi dan mencari solusi bersama dan satu meja. Hadirin yang berbahagia, selain itu, peran orang tua dalam mengawasi pergaulan remaja agar tidak sampai tergeser pada pergaulan bebas. Para remaja juga menanamkan dalam diri mereka bahwa pergaulan bukan hanya untuk ketenaran dan kesenangan semata-mata, tetapi sebagai wadah membentuk karakter. Harapannya ialah dapat menyebarkan manfaat kepada remaja lain dalam mengaruh pergaulan yang positif. Terutama di era modern yang saat ini semakin luas membuka ruang pergaulan dan interaksi di media sosial.
Oleh sebab itu, dalam memilih pergaulan kita boleh bebas asalkan tegas dan menentukan batas benar dan salah yang juga tak lepas dari pekan keluarga, pendidikan, dan lingkungan remaja itu sendiri. Tokoh pendidikan yang terbuka di Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara bahkan menyebutkan bahwa ada 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan, yaitu keluarga, perguruan, dan pergerakan pemuda. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan dan tindakan. Semoga pidato yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.